يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ini belum masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tak mau kita harus berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Karena wallahi banyak manusia yang terjerumus ke dalam penyakit dan sifat hasad. Bukan orang kafirnya saja, hatta kaum musliminnya banyak yang memiliki sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah iri dengki, sebagaimana kata para ulama, tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Berharap orang itu tidak dapat nikmat Allah. Ketika ada fulan makan 2 piring, yang kita makan 1 piring, kita benci sama dia. Ketika fulan lebih banyak hartanya, lebih bagus kendaraannya, lebih besar rumahnya, muncul kebencian untuk dia, itulah hasad. Dan hasad bisa menghilangkan kebaikan dan pahala-pahala kita, dan diberikan untuk orang yang kita hasadi, diberikan untuk orang yang kita iri dengkikan. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari sikap dan penyakit hasad. Iri dengki, gak suka lihat orang suka, gak senang lihat orang senang. Kenapa? Karena yang namanya hasad akan memakan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, habis kebaikan-kebaikan kita, habis pahala-pahala kita. Ngomongin orang tok isinya, nggak ada yang lain, cuman ngomongin orang. Pagi ngomongin orang, siang ngomongin orang. Kenapa? Karena dia itu nggak suka melihat orang lain suka. Ayyuhal ikhwatul kiram, hasad tidak terbatas kepada kita tuh benci ketika lihat orang lain tuh senang. Bukan cuman itu, tapi lebih dari itu, hasad ternyata benci dengan ketentuan Allah, benci dengan takdir Allah, benci dengan ketetapan yang Allah berikan untuk kita semua. Kapan orang lain lebih mapan dari kita dan kita tak suka, sama saja kita benci dengan takdir Allah, sama saja kita benci dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dosa yang pertama kali terjadi di langit ataupun di atas muka bumi, sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah hasad. Benci sama yang lain, gak suka dengan yang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan, dosa pertama kali yang terjadi di langit
adalah iblis, hasad, iri dengki dengan Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Padahal dulu iblis, Masya Allah Tabarakar Rahman, iblis adalah makhluk jin yang paling taat, dan bahkan disandingkan dan dikelompokkan oleh Allah, dikategorikan oleh Allah masuk ke dalam para malaikat. Padahal jin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami katakan kepada para malaikat, perintah ini turun bukan untuk jin, tapi untuk seluruh para malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian untuk Adam. Fasajadu, semua para malaikat sujud semuanya, illa iblis kana minal jin, kecuali iblis yang tak mau, dan dia termasuk dari kalangan jin. Ketika satu-satunya jin yang diperintahkan oleh Allah untuk ikut bersama malaikat agar sujud kepada Adam alaihi salam, kata para ulama mufassirun, ahli tafsir Al-Quran Karim, jin tidak lagi kita ragukan bahwasanya dulunya adalah orang yang paling taat kepada Allah SWT dari kalangan bangsa jin. Tapi ternyata sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti, sampai hari pembangkitan, jin tak lagi mau beriman dengan Allah. Kenapa? Hasad dengan Nabi Adam alaihi salam, hasad dengan manusia. Allah berfirman, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk sujud dan dia sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir, termasuk jin yang kafir. Ternyata Masya Allah, sebabnya apa ayyuhal ikhwatul kiram? Merasa tinggi, tidak senang ketika para malaikat dan iblis sujud untuk Adam alaihi salam, enggak suka dihormatin Adam alaihi salam. Ketika itu iblis mengatakan, khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Gimana aku mau sujud untuk iblis, untuk Adam ya Allah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan api lebih istimewa dibandingkan tanah. Syuf, hasad, kesombongan, kebencian. Dosa pertama kali terjadi di atas langit Allah Subhanahu wa taala adalah dosa hasad. Ketika Adam dan Hawa turun, ketika Adam dan Hawa memiliki keturunan, ada Qabil dan Habil. Ternyata dosa pertama kali yang terjadi di atas muka bumi tidak lain dan tidak bukan hasad. Ketika Habil dipasangkan dengan istri yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih menawan dibandingkan pasangannya Qabil, Qabil pun hasad dengan Habil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatawwa'as lahu nafsuhu qasla akhihi faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Maka Qabil pun langsung benci dengan Habil, dan hatinya membawa jiwa dia untuk membunuh saudaranya sendiri, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dosa yang terjadi oleh Qabil tidak stop karena perbuatan Qabil saya, tidak. Tapi saking buruknya hasad, terus dosa itu mengalir walaupun dilakukan oleh keturunan-keturunan setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqtal nafsun zulman illa kana ala bani adamil awal kiflun min damiha. Tidaklah jiwa seseorang dibunuh secara zalim kecuali dosanya juga dipikul oleh anak Adam yang pertama, yakni Qabil. Li'annahu awal man sannal qatl, karena dialah orang pertama yang menganjurkan dan mencontohkan gimana cara membunuh. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sampai sekarang ini saking buruknya hasad, begal terjadi, pembunuhan terjadi, sikut terjadi gara-gara rebutan harta waris, keluarga sendiri dibunuh, satu darah sendiri dibunuh, bertengkar
bertengkar cuman gara-gara hasad. Maka dari itu, ketika terjadi pembunuhan, dosa itu semua dipikul oleh Qabil. Saking buruknya dosa hasad ayyuhal ikhwatul kiram. Maka dari itu, janganlah kita itu hasad. Hati-hati. Sampai na'udzubillah. Aina aklu haula? Di mana akal mereka dulu? Mereka akrab dengan abang mereka, dengan adik mereka. Ternyata renggang cuman urusan harta. Ternyata pisah cuman gara-gara fulus, gara-gara uang. Wallahi aina aklu haula? Mana akal mereka? Wallahi satu darah, tumbuh bersama, hidup dalam satu rumah, di bawah satu atap, sama-sama susah, sama-sama senang. Ternyata hilang semuanya gara-gara hasad. Sampai Masya Allah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, taqi'ul ardu aflada kabidiha. Bumi pada hari kiamat akan memuntahkan semua isi-isinya. Amsal al-ustuwani minadz zahab wal fiddah. Yang dimuntahkan itu berupa pilar-pilar yang besar terbuat dari emas dan perak. Apa kata mereka? Fi hadza qataltu. Gara-gara harta ini aku bunuh orang lain gara-gara hasad. Wa fi hadza qata'tu rahimi. Gara-gara harta emas dan perak ini, uang ini, aku memutus silaturahim gara-gara hasad. Naam ayyuhal ikhwatul kiram. Jangankan sama tetangga, jangankan sama kawan, sama abang sendiri bertengkar, sama saudara sendiri bertengkar, tak mau nyapa, tak mau mengucapkan salam. Itu terjadi semua gara-gara hasad. Diingatkan berkali-kali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ingat wasiat beliau, Masya Allah, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menjalar sebuah penyakit yang menimpa umat-umat sebelum kalian dan menimpa kalian juga. Bukan penyakit jasad, bukan penyakit yang terlihat oleh kasat mata, bukan. Dabba ilaikum, menjalar semua kepada kalian. Penyakit apa? Al-hasadu wal-baghdha, penyakit kebencian sesama kalian. Benci fulan, benci allan. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Hiya halikah. Penyakit ini bisa menggundulkan semua orang. Apa kata Nabi kita SAW? Ama inni la aqulu la yahliku sya'r. Aku enggak mengatakan penyakit ini menggundulkan rambut kepala kalian, bukan. Walakinnahu yahlikud din. Tapi penyakit hasad ini menggundulkan agama kalian. Banyak orang yang dia itu enggak lagi kenal agama gara-gara hasad. Saling bunuh, tak tahu lagi, tak dia pikirkan lagi agama dia gara-gara hasad. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yajtami' fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam jiwa seorang hamba dua hal. Al-iman yang pertama, yang kedua adalah hasad. Berarti apa kata para ulama? Yang namanya hasad adalah sebab terbesar merusak iman kita, dan bahkan bisa kafir. Dia itu keluar dari agama dia gara-gara hasad. Itu banyak ayyuhal ikhwatul kiram. Kisah-kisah itu banyak dari zaman dulu sampai yang namanya iblis. Allah katakan wa kana minal kafirin. Iblis menjadi kafir, murtad dia, keluar dari agama tauhid, agama mengesahkan Allah gara-gara hasad dengan siapa? Adam alaihi salam. Makanya disebut oleh Nabi kita sallam, enggak bakal bisa berkumpul antara iman dengan hasad. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau masih ada hasad di hati kita, hati-hati, wallahi hati-hati. Susah melihat orang itu punya kendaraan baru, motor baru, kebun baru, penghasilan baru, uang yang melimpah, rumah yang besar. Kapan ada penyakit di hati kita? Hati-hati, bukan cuma tetangga yang akan menjadi korban kita, bukan. Bapak dan ibu kita bisa jadi korban kita sendiri.
Keluarga kita bisa jadi korban kita sendiri ketika hasad itu ada. Hasad ini enggak memandang orang, ayyuhal ikhwatul kiram. Semua bisa kena. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya hasad menimpa seluruh manusia. Fal karimu yukhfi wal laimu yubdi. Orang mulia akan dia sembunyikan hasadnya, dia hilangkan hasadnya, dia timbun hasadnya. Tapi orang yang buruk, orang yang jelek, yubdi, akan dia tampakkan hasad dia untuk orang lain. Aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita mau hasad, tafadhal, silahkan. Tapi cuman untuk dua hal. Silahkan hasad, fadhal hasad, tapi cuman untuk dua hal, bukan untuk yang lain. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri dengki, kecuali untuk dua hal saja yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fayaqdi ala halakatihi bil haq. Kita boleh hasad untuk seseorang yang Allah kasih harta yang banyak untuk dia, boleh hasad. Tapi apa? Yaqdi ala halakatihi bil haq. Ketika dia habiskan harta dia untuk ketaatan kepada Allah, kita boleh hasad untuk dia, bukan agar hilang nikmat Allah untuk dia, bukan. Tapi kita hasad untuk dia agar kita mencontoh dia. Ketika seseorang banyak uangnya, banyak fulusnya, banyak hartanya, banyak zahabnya, emasnya, banyak peraknya, dia keluarkan untuk masjid, dia keluarkan untuk al-aitam, orang-orang yatim, dia keluarkan untuk al-fuqara, orang-orang fakir, dia keluarkan untuk al-masakin, orang-orang miskin, dia bangun al-masajid, masjid-masjid, dia bangun at-turuqat, jalan-jalan, dia bangun al-hamamat, hamamat, kamar mandi umum, dia bangun semuanya, dia habiskan harta dia, boleh hasad. Bukan untuk berharap hilang harta dia, bukan, tapi berharap agar kita bisa sama seperti dia. Kalau memang seperti itu, tafadhal hasad, silakan hasad. Yang kedua, ayyuhal ikhwatul kiram, wa rajulun atahu Allahul hikmah. Seseorang yang Allah berikan ilmu yang banyak untuk dia, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ucapan-ucapan para ulama, hafal mawaidus sahabah, nasihat-nasihat para sahabat Nabi SAW. Tafadhal antum apa? Untuk hasad, silahkan untuk hasad. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ketika orang ini beramal dengan ilmunya dan dia ajarkan ilmunya, silahkan hasad. Antum mau hasad dengan orang-orang hufadzul Quran, silahkan hasad. Antum hasad dengan orang-orang rajin ke masjid, silahkan hasad. Bukan kebencian, bukan, tapi agar antum tergerak hatinya kita juga datang ke masjid Allah. Silakan hasad untuk orang-orang yang dia itu hafal Al-Quran Karim, silahkan. Bukan untuk membenci mereka, tapi gimana kita bisa termotivasi agar menjadi hafal Al-Quran juga. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, selain dua hal itu tidak boleh ada kata hasad. Yang namanya hasad itu bisa membinasakan dunia kita dan akhirat kita. Sampai para ulama mengatakan, udzibal husad, orang-orang hasad diazab oleh Allah fid dunya qabla al-akhirah. Mereka diazab oleh Allah, orang-orang hasad diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dunia, sebelum Allah azab di akhirat. Kenapa ayyuhal ikhwatul kiram? Orang yang hasad bawaannya gelisah, bawaannya terus capek mikirkan kehidupan orang. Padahal yang namanya kehidupan Allah yang menentukan, kita yang menjalani, tapi orang lain yang hasad. Na'udzubillah. Dan itu terjadi ayyuhal ikhwatul kiram. Ada yang rusak di hati kita.
Ketika kita bawaannya nggak senang, udah kena azab kita oleh Allah SWT di dunia. Lihatlah kita orang-orang hasad, ngomongin orang terus dari pagi, lanjut siang, lanjut sore, lanjut malam, ngomongin orang tok, capek mulut dia untuk ngomongin orang. Nggak stop di situ, azab Allah akan turun untuk dia yang namanya di akhirat nanti. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, stoplah hasad. Ada orang lebih kaya daripada kita, nggak ada masalah sama sekali. Jangan suudzon harta ini dari mana, kecuali udah jelas haram. Kalau belum jelas, jangan suudzon. Jangan kita itu prasangka buruk. Yang namanya prasangka buruk akan membawa kepada madarat-madarat yang lain. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat hasad yang ada dalam diri kita dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan afiahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.